Pernah kepikiran nggak, kenapa sih seorang presiden seolah-olah diam saja atau tidak menanggapi secara berlebihan saat ijazahnya terus-menerus digugat dan diminta untuk dipamerkan ke publik? Apakah ini soal gengsi, atau justru ada benteng hukum yang sangat kuat di baliknya yang selama ini kita abaikan? Tonton video ini sampai habis karena kita akan membongkar sisi hukum yang jarang dibahas orang, yang bakal bikin kamu sadar bahwa urusan ijazah ini bukan sekedar urusan politik, tapi soal perlindungan data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang tertinggi di negara kita. Ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya lagu lama yang terus diputar ulang, terutama menjelang tahun-tahun politik. Banyak orang di media sosial berteriak, kalau asli ya tinggal tunjukkan saja, apa susahnya sih? Secara logika sederhana, mungkin terdengar masuk akal. Kalau kita punya barangnya, tinggal kasih lihat, selesai urusan. Tapi di dunia nyata, apalagi dalam tatanan kenegaraan dan hukum, segala sesuatunya tidak sesederhana membalikan telapak tangan. Ada aturan main yang harus diikuti agar tidak terjadi preseden buruk di masa depan. Salah satu alasan paling fundamental kenapa seorang warga negara, termasuk presiden, tidak punya kewajiban untuk meladeni permintaan pamer ijazah di ruang publik adalah adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, atau yang sering kita sebut UU PDP. Undang-undang ini bukan aturan sembarangan. Ini adalah payung hukum yang sangat kuat yang mengatur bagaimana data seseorang harus dikelola, disimpan, dan siapa saja yang berhak melihatnya. Mari kita bedah sedikit. Dalam UU PDP, data pribadi itu dibagi menjadi dua kategori, data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, ijazah itu isinya apa saja sih? Di sana ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, tanda tangan pejabat universitas, hingga riwayat pendidikan yang semuanya masuk dalam kategori data pribadi. Berdasarkan undang-undang ini, setiap individu adalah subjek data yang memiliki hak penuh atas informasi miliknya. Bayangkan seperti ini, ijazah itu ibarat kunci rumah atau isi dompet kamu. Apakah kalau ada orang asing di pinggir jalan tiba-tiba mencegat kamu dan minta melihat isi dompet kamu dengan alasan ingin membuktikan kamu punya uang atau tidak, kamu harus memberikannya? Tentu tidak kan? Kamu punya hak untuk menolak karena itu adalah privasi kamu. Begitu juga dengan ijazah. Secara hukum, tidak ada satupun pasal yang mewajibkan seseorang untuk memamerkan dokumen pribadinya kepada publik, hanya untuk memuaskan rasa penasaran atau tuntutan sekelompok orang yang tidak memiliki wewenang hukum. Mungkin ada yang berargumen, tapi kan beliau pejabat publik, harus transparan dong. Betul, transparansi itu penting, tapi ada jalurnya. Dalam konteks pencalonan presiden, Pak Jokowi sudah melewati proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU adalah lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memverifikasi keaslian dokumen para calon pemimpin. Ketika KPU menyatakan dokumen itu sah, maka secara hukum formal, masalah itu sudah selesai. Lembaga negaralah yang berhak melihat, bukan setiap orang di media sosial yang punya koneksi internet. Kalau kamu suka topik seperti ini, yang membahas sisi lain dari sebuah isu viral, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kamu nggak ketinggalan informasi cerdas lainnya. Kembali ke UU PDP. Undang-undang ini hadir untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan data. Jika seorang presiden dengan mudahnya menyerah pada tekanan publik untuk menunjukkan dokumen asli yang berisi data sensitif, maka ini bisa membahayakan keamanan data pribadinya sendiri. Ingat, di dalam ijazah itu ada informasi yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan identitas atau tindak kejahatan siber lainnya. Sebagai kepala negara, memberikan contoh untuk taat pada prosedur hukum jauh lebih penting daripada sekadar memadamkan api kontroversi yang sengaja ditiupkan. Selain itu, kita harus paham prinsip hukum yang berbunyi, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau ada pihak yang menuduh ijazah itu palsu, maka beban pembuktian ada pada si penuduh. Mereka harus membawa bukti-bukti kuat ke pengadilan, bukan malah meminta pemilik ijazah yang membuktikan keasliannya di depan kamera. Kalau polanya dibalik, setiap orang bisa dengan mudah menuduh siapa saja, dan memaksa orang lain membuka rahasia pribadinya. Bisa kacau tatanan hukum kita, kalau setiap tuduhan tanpa bukti harus direspons dengan menunjukkan dokumen asli ke publik. Analoginya begini, kalau saya menuduh kamu mencuri ponsel saya tidak bisa memaksa kamu menggeledah seluruh rumah kamu hanya karena saya curiga. Saya yang harus lapor polisi dan membawa bukti kalau kamu memang mencurinya.
Jika saya tidak punya bukti, ya tuduhan saya gugur. Nah, dalam kasus ijazah ini, pengadilan adalah tempat yang tepat. Dan kita tahu, sudah ada proses hukum di pengadilan terkait hal ini, di mana pihak universitas seperti UGM juga sudah memberikan klarifikasi resmi bahwa ijazah tersebut asli. Secara hukum, pernyataan institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah lebih dari cukup. Menunjukkan ijazah ke publik justru bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat UU PDP itu sendiri. Kita sedang membangun budaya di mana data pribadi harus sangat dihormati. Jika standar ini diturunkan hanya karena tekanan opini publik, maka ke depannya siapapun bisa dipaksa untuk membuka data pribadinya demi kepentingan politik atau kepentingan tertentu. Kita harus bisa membedakan mana hak publik untuk tahu dan mana hak individu untuk menjaga privasi. Lagi pula, kalau dipikir-pikir secara santai, kalaupun ijazah itu ditunjukkan sekarang, apakah orang-orang yang memang sudah berniat tidak percaya akan langsung percaya? Kemungkinan besar tidak. Mereka akan mencari celah lain, mulai dari jenis kertasnya, tinta yang digunakan, sampai gaya tulisan tangannya. Debat kusir seperti ini tidak akan pernah berakhir dan hanya akan menghabiskan energi bangsa. Lebih baik energi itu digunakan untuk mengikuti prosedur hukum yang sudah ada. Jadi, alasan kenapa Pak Jokowi nggak perlu pamer ijazah itu sangat jelas. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban. Kedua, data pribadi dilindungi oleh UU Nomor 27 Tahun 2022. Ketiga, verifikasi sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dan keempat, untuk menjaga martabat hukum agar tidak disetir oleh opini publik yang belum tentu benar. Menghargai privasi seseorang, siapapun dia, adalah tanda bahwa kita adalah masyarakat yang beradab dan taat hukum. Sekarang, setelah kamu tahu kalau ada undang-undang perlindungan data pribadi yang memayungi masalah ini, menurut kamu sendiri, apakah seorang pejabat publik tetap harus membuka semua data pribadinya demi transparansi, atau memang ada batasan yang harus tetap kita jaga demi keamanan dan hukum? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Tetap kritis dan jangan lupa terus luruskan pandangan.